Shalom Bapak Ibu, Suster, Saudara-saudariku yang dikasih dalam Tuhan. Jumpa kembali kita di persekutuan doa pada malam hari ini. Berkah dalam mengutip dari Santo Jose Maria Escrivá. Wajah murung, tidak sopan, tampil konyol, tidak ramah. Itukah cara kita berharap untuk menginspirasi orang lain mengikuti Kristus? Tentunya tidak. Kita harus tampil penuh kasih, kita penuh kesabaran, kita ramah, dan kita selalu berbagi kepada sesama. Terlebih kita menampilkan wajah-wajah kemuliaan Tuhan. Seperti lagu yang akan kita bawakan malam hari ini, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan segenap organ yang telah Tuhan ciptakan bagi kita. Hari ini, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan malam hari ini dengan berdoa bersama. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, selamat malam ya Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Puji dan syukur ya Bapa kami panjatkan hadirat-Mu, di mana pada hari ini kami boleh menerima berkat dari-Mu. Kami boleh memperoleh kesehatan, kami boleh menerima makan, ataupun istirahat, juga pekerjaan yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami menyediakan waktu secara khusus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga rindu akan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus menyucikan dan menguduskan tempat di mana kami berkumpul, di mana kami berada malam hari ini. Biarlah Engkau beracara ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Akhirnya Bapa kami serahkan ke dalam nama-Mu, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, Suster, Saudara-saudariku, sebelum kita lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Bapa. Kita mohon ampun atas segala yang telah kita lakukan sepanjang hari itu ataupun sepanjang minggu kemarin. Mari kita akui rasa sesal dan tobat kita di hadapan Bapa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria dan kepada para malaikat kudus dan kepada saudara sekalian, supaya akan segala Tuhan kita. Amin. Kita disatukan
di dalam roh Tuhan. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi Tuhan menyatukan kita melalui ujian ini. Kiranya Roh Kudus tercurah dari surga memenuhi tempat di mana kita berada saat ini. Berikan senyum terindah, berikan pujian-pujian yang terindah. Biarlah mulut kita memuliakan nama Tuhan malam hari ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan, bergandengan kami semuanya dalam hadirat Tuhan. dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. satukanlah Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan kami semuanya dalam hadirat-Mu Tuhan. dalam hadirat-Mu Kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, suara bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimanakan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. tercurah dari surga. Tercurah dari surga, kami bersukacita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimanakan. Semuanya Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. semua bangsa-bangsa katakan. Semua bangsa-bangsa, Bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Ketika roh Allah tercurah di tempat kita, kita memuliakan nama Tuhan. Ada gerakan roh Allah terjadi di tempat ini. Rasakanlah saudara-saudariku, suster, bapak, ibu, teman-teman semuanya. Kita nyanyikan ada gerakan roh Allah terjadi di tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan yes. Yes, 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 yes. Ada gerakan roh Allah di sini.
sukacita. Bapak Ibu, saudara suster, semuanya amin, sukacita semuanya. Kita mau angkat pujian lagi. Masih semangat toh tentunya? Mari kita angkat pujian. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, Roh Allah bertahta dan ada mujizat, ada kuasa di dalam setiap pujian yang kita lambungkan. Saat ini kita mau tenangkan hati kita, kita ambil posisi duduk yang rileks. Kita sadari kita boleh menggunakan panca indera yang Tuhan berikan pada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu, Suster, saudara-saudara yang masih dalam Tuhan, kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita tinggalkan segala permasalahan kita, sakit penyakit kita taruh di hadapan Bapa. Biarlah Bapa melawat kita malam hari ini. Beliau akan memberikan kelegaan pada kita. Beliau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan sungguh luar biasa. Sungguh Tuhan itu terlebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi, dari setiap masalah sakit penyakit, dari setiap pergumulan yang kita alami. Mari kita katakan, Yesus terlebih besar. Haleluya Yesus. Ini kerinduan kami ya Bapa. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus, Yesus terlebih besar.
pujian ini dengan sepenuh hati. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh Yesus, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. katakan di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Yesus, Engkau yang terlebih besar. Kira masyikir, kira tatara masyikir. Haleluya, Yesus, kira haleluya, Yesus. Kira tatara masyikir. Kira tatara masyikir. Engkau yang bertahta atas hidup kami. Engkau yang bertahta melalui pujian-pujian kami. Engkau yang berkehendak atas hidup kami. Haleluya, Yesus. Oh, Engkau yang layak, Engkau yang pantas, Engkau yang pantas Tuhan, Engkau yang suci. Oh, Yesus, kira tatara masyikir, kira tatara masyikir. Kira tatara masyikir. Kira tatara masyikir. Kira tatara masyikir. Kira masyikir. Yesus, kami rindu Tuhan, kami rindu lambatan malam ini. Yesus, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh Yesus, Yesus terlebih besar.
Sungguh benar ya Bapa, Engkau terlebih besar dari apa yang kami katakan, dari apa yang pernah kami bayangkan dan kami pikirkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut campur andil dalam hidup kami masing-masing. Engkau akan berkarya di dalam hidup kami. Engkau akan datang membawa kabar sukacita, membawa damai di bumi kami ini ya Tuhan, terlebih di Indonesia ini. Ya Bapa, kami juga rindu akan firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada malam hari ini. Berikanlah kami telinga seorang murid ya Bapa, agar kami dapat menangkap, mengerti dan memahami dan menjalankan firman-firman-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami. Ya Bapa, urapilah pembicara pada malam hari ini dari kepala sampai ujung kaki. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam suster, bapak ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Malam ini kembali kita akan merenungkan firman bersama-sama. Bacaan yang saya ambil hari ini adalah Injil hari ini dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan terlebih dahulu. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit tentang hal yang didapati di Korea Selatan tepatnya ya. Umumnya orang akan malas kalau diajak bicara tentang kematian. Tapi di sana ada sesuatu yang beda Bapak Ibu. Di Korea Selatan itu sejak tahun 2012, di sana ada satu pelatihan mental untuk mempersiapkan kematian dengan baik. Ya, karena kita tahu angka bunuh diri di sana tuh cukup tinggi. Korea yang terkenal ya, buat yang muda pasti tahu ya, artisnya dengan dunia hiburannya, baik penyanyi maupun artis drama itu terkenal banget, juga untuk dandanan ya ala-ala Korea semua, mungkin makanan yang begitu dikenal baiklah, digandrungi oleh anak-anak muda khususnya. Ternyata di sana gitu tekanan hidup begitu berat, sehingga banyak yang kita sering dengar artis bunuh diri, artis Korea bunuh diri gitu. Saya pernah lihat satu video kurang lebih setahun yang lalu tentang di sana ada pelatihan yang disebut dying well. Ada kesaksian dari peserta, ada seorang ibu, dia mengatakan dengan mengikuti pelatihan tersebut dia lebih menghargai kehidupan, lebih menghargai hidup. Karena selama pelatihan itu sungguh-sungguh seperti kita tuh sudah mau mati gitu loh. Jadi sebelumnya itu bikin surat wasiat gitu loh, pesan-pesan, terus dibuatkan foto kematian, kemudian pakai baju kematian di sana itu, terus semalaman tidur di dalam peti mati itu. Jadi seperti benar-benar sudah mati sampai esok harinya. Yang saya lihat juga ada seorang anak muda
waktu ditanya kenapa mau ikut pelatihan tersebut, karena dia merasa beban hidupnya begitu berat, begitu persaingan begitu ketat dalam dunia kerja, dunia bisnis, sehingga itu membuat dia menjadi lelah. Bapak Ibu yang terkasih, masalah adalah bagian dari kehidupan kita semua, dan kita tahu itu semua tidak dapat kita hindari. Ketika hidup kita dipenuhi oleh beban yang berat, ada duka, ada kecemasan, ketakutan, kesulitan yang menumpuk yang belum teratasi, kadang membuat kita frustasi. Kita merasa putus asa. Tidak jarang saat-saat seperti itu justru menjadi saat sepertinya kita merasa Tuhan itu ada enggak sih? Sebetulnya bukan karena Tuhan tidak membantu atau menolong kita, tetapi kita sering lupa Bapak Ibu. Kita lebih fokus pada kesulitan persoalan yang kita hadapi, sehingga kita lupa akan janjinya bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dan kadang juga kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Singkatnya, kita tidak melibatkan Tuhan. Kita lebih memilih mencari jalan kita sendiri. Namun apa kenyataannya Bapak Ibu? Kuk kehidupan atau beban kehidupan tidak menjadi lebih ringan saat kita berusaha menopangnya dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun saat ini mungkin beban yang kita hadapi cukup berat, tapi kita nggak usah repot-repot ya untuk ikut pelatihan kematian seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Korea Selatan. Karena apa Bapak Ibu? Hari ini melalui Nabi Yesaya, bacaan pertama hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa dan maha kuat, yang akan memberi kekuatan kepada kita yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Dan juga di dalam bacaan Injil yang tadi kita sudah baca, Yesus menegaskan undangannya kepada kita semua. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengundang kita untuk masuk ke dalam hatinya yang lembut dan penuh belas kasih. Tuhan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam belas kasih-Nya yang tak pernah berhenti dicurahkan bagi kita semua. Bapak Ibu pasti tahu gambaran kuk. Kuk itu adalah gandar kayu yang biasanya dipasang di tengkuk kerbau ya, biasanya untuk membajak ya. Jadi yang biasa, yang setahu saya sih, saya lihat biasa dipasang di 2 ekor kerbau untuk menarik alat pembajak sawah. Kalau Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku," bukan berarti Tuhan mau menambahkan beban masalah, beban yang baru lagi kepada kita. Tapi justru Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada kita bahwa ketika kita memikul kuk bersama dengan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang berjalan bersamanya. Kita maju ke arah yang sama dengan Tuhan Yesus, dengan kecepatan dan irama yang sama. Dalam persatuan dengannya, kita ditopang, kita diberi kekuatan dalam menghadapi setiap beban kehidupan. Kita perlu mendekat kepada Tuhan
dan menerima kuk yang Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus menerimanya? Mungkin kita berpikir, kenapa kita harus menerima beban, menerima kuk yang Tuhan sediakan? Saat kita mendekat, kita menerima kuk yang Tuhan sediakan buat kita. Itu semua sebetulnya agar kita tidak menyimpang dari jalan yang telah disiapkan bagi kita. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan. Kalau kita lihat di Yeremia 6 ayat 16 dikatakan bahwa jalan yang benar untuk hidup kita itu jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Namun dalam perjalanan hidup ini memang kita sering tergoda untuk mengikuti jalan baru pilihan kita sendiri. Satu-satunya jalan untuk menemukan damai sejahtera dan mendapatkan ketenangan dalam hidup kita, ketenangan bagi jiwa kita, adalah saat kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau ikuti setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga disitulah kita baru bisa merasakan bahwa kuk yang dari Tuhan itu enak dan bebannya ringan. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu bisa mengubah setiap kondisi kehidupan kita. Dari beban akan diubah menjadi satu kelegaan, satu ketenangan. Kita merasakan damai sejahtera. Kita bisa merasakan kekuatan iman yang dibangkitkan. Kita merasakan kasih yang luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan, di saat kita menyatu dengan Dia, disitulah kita merasakan kelegaan yang luar biasa. Ada satu lagu yang mengatakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Bapak Ibu, damai sejahtera itu tidak tercipta dengan serta-merta. Tapi damai sejahtera itu akan timbul dari hati yang percaya, dari mata yang tertuju hanya kepada Dia. Dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Di saat kita percaya, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, kita mau berjalan bersama Tuhan, mata kita selalu tertuju hanya kepada Dia, maka damai sejahtera akan ada di dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak pernah merancangkan kuk yang berat ke dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu ingin kita hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Tuhan ingin agar anak-anaknya hidup dalam gairah, dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Tuhan ingin melihat anak-anaknya punya semangat yang besar, roh yang tidak pernah padam dalam kehidupannya. Kalau dalam masa Advent ini, mungkin kita merasakan hidup yang seperti di padang gurun, penuh dengan beban. Hari ini kita mau belajar seperti Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
di padang gurun dengan mempertobatkan banyak orang. Mengajarkan mereka tentang kebenaran, tentang ajaran-ajaran Kristus. Kita pun dalam segala keadaan kita harus mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Kali ini kita mempersiapkan jalan, menyiapkan hati kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Agar setiap kita bisa didapati kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Bapak Ibu, masih banyak yang harus kita persiapkan, kita pertobatkan. Masih banyak lembah-lembah yang belum ditimbun. Sikap mengasihani diri sendiri, kecewa, tawar hati, lesu tanpa pengharapan adalah lembah-lembah yang harus ditimbun. Masih banyak gunung bukit yang harus diratakan. Masih ada kesombongan, kedagingan kita. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling berjasa. Masih banyak jalan-jalan yang berliku-liku, yang berlekuk-lekuk yang harus diluruskan. Keegoisan kita, pola pikir kita yang salah, kekerasan kepala kita. Semua harus diluruskan agar Tuhan sungguh bisa masuk, bisa datang melewati jalan yang lebar, yang bebas segala hambatan. Di sekeliling kita juga masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum merasakan kasih-Nya. Tugas kita belum selesai. Tuhan masih memerlukan kita semua untuk menyaksikan ajaran kasih-Nya melalui sikap hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Tuhan masih ingin kita dengan tekun membawa orang-orang yang sakit dalam bisa jasmani, rohani untuk datang kepada Dia. Seperti bacaan kemarin hari Senin, seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya yang berusaha mencari jalan agar bisa menemui Yesus. Orang yang sakit, baik secara rohani dan jasmani, sering menjadi lumpuh dan tidak bisa datang kepada Yesus. Karenanya itu adalah bagian kita. Itu adalah tugas kita untuk membawa orang-orang untuk datang kepada Yesus, untuk mengalami, untuk menerima kelegaan, menerima kelepasan, merasakan kasih, merasakan pembebasan dari segala dosa-dosanya. Tuhan Yesus masih membutuhkan kita untuk mau berbagi. Seperti Yohanes Pembaptis katakan, jika kau punya 2 helai pakaian, kau harus membaginya dengan orang lain yang membutuhkan. Jika engkau punya makanan, kau pun harus membaginya dengan orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu, seberapa berat apa yang kita rasakan hari-hari ini? Tetaplah kita setia kepada Dia, kepada Tuhan kita yang telah lebih dahulu setia kepada kita. Apapun keadaan kita, jangan biarkan api cinta kita menjadi padam. Jangan pernah lupakan cinta mula-mula kita. Biarkan roh kita tetap berkobar dan tidak pernah padam. Saya mau ajak, mari kita sekali lagi mendekati tahta kerahiman Tuhan. Kita merasakan kelegaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Mari
sekali lagi kita mau sembah Dia, Juru Selamat kita, pemilik hidup kita, guru kita, sahabat kita, kekuatan kita. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi saya ajak kita semua yang bisa, mari kita sama-sama kita nyatakan dengan penuh iman, dengan penuh rasa syukur, Yesus yang hadir dalam hidup kita, yang saat ini sungguh memberikan kelegaan kepada kita semua. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yarana masea ikara malase kiana karapase iana ramalase kerese yanamo inara marase kiara palaso koratase inakara parase kiara morase anara para paparase ke igara marase kianara parase osana osana yara marase igara para sea. Tenanglah hatiku Bapa. Tenanglah saat ini hatiku, karena kami tahu tangan kami dipegang teguh. Dengan tangan kasih-Mu sendiri Kau memegang setiap kami, Kau membimbing setiap kami. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang mengamankan kami dari segala dosa, dari segala kejahatan. Tuhan, Kau yang selalu memelihara hidup kami. Engkau juga yang akan terus memimpin setiap langkah hidup kami. Buat setiap kami tidak pernah takut terhadap kuk yang Kau pasang dalam hidup kami. Namun kami bersyukur karena Kau memasangkan kuk yang enak dan bebannya ringan. Buat setiap kami percaya saat kami berjalan bersama-Mu, maka kuk itu dapat kami lewati, dapat kami lalui. Karena selalu ada belas kasih, ada kemurahan, ada kasih yang melimpah yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat setiap kami
bisa melewati, bisa menjalani masa Advent ini dengan lebih lagi dibanding masa-masa Advent yang sebelumnya. Walaupun kami ada di padang gurun, walaupun banyak beban dalam hidup kami, namun buat kesetiaan kami muncul, merekah lebih lagi, buat cinta kami lebih berkobar-kobar lagi. Kami bersuka, kami dengan penuh semangat menyiapkan jalan bagimu, menyiapkan diri kami sendiri, juga orang-orang dalam keluarga kami, bahkan juga dalam komunitas kami. Kami mau ratakan setiap gunung bukit yang ada, setiap lembah-lembah yang masih ada di antara kami, setiap jalan yang masih berlekuk-lekuk, yang berliku-liku, akan kami ratakan, sehingga Engkau bebas dan leluasa untuk masuk, untuk datang ke dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman yang baru saja disampaikan. Sungguh firman itu sungguh menguatkan, menambah iman kita kepada Tuhan, terlebih di masa pandemi ini. Mari kita tutup acara persekutuan doa pada malam hari ini dengan berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Aba, ya Bapa, kembali kami menghadap Engkau. Kami bersyukur karena Engkau boleh hadir di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh mengungkapkan kerinduan kami melalui doa dan permohonan kami. Juga kami boleh mendengarkan firman-firman-Mu yang sungguh menyegarkan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh memberitakan kabar sukacita kepada setiap umat, kepada setiap pribadi yang kami jumpai dalam kehidupan kami mulai esok. Terima kasih ya Bapa. Kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah salah kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah selalu kami para umat-Mu di persekutuan doa ini. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hari ya Bapa, semuanya berasal daripada-Mu. Kau berikan kepada kami olah dan kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, panjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita mau angkat satu pujian. Keluargaku adalah surgaku. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di
Sekali lagi katakan, Aku dan seisi rumahmu akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajamu, di dalam kasih karunia-Mu. yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Terima kasih. Sampai jumpa. Berkah dalam. Tuhan memberkati.